Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Tias dari kelas C, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen observasi peserta didik mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Motivasi belajar. Yang pertama, apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung? Dalam bentuk apa saja keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ini? Keterlibatan misalnya dalam menjawab pertanyaan dari guru, kemauan siswa dalam berkreasi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, jika iya, bagaimana guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran? Memotivasi siswa mungkin dengan cara memberikan apresiasi, menggunakan metode pembelajaran yang menarik atau memanfaatkan media pembelajaran seoptimal mungkin, sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, jika tidak, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam pembelajaran? Yang keempat, apakah Anda menangkap antusiasme belajar dari para peserta didik? Antusiasme peserta didik dapat dilihat dengan cara melihat peserta didik yang aktif dalam menanya atau menjawab pertanyaan dari guru, atau dapat dilihat dari kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan pendapat. Yang terakhir, apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Jelaskan. Selanjutnya, perkembangan emosi. Poin pertama, sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik? Ruang ekspresi diri dibutuhkan dalam pembelajaran dan sangat penting sehingga menjadikan siswa memiliki sikap berani dan percaya diri. Poin kedua, bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat? Guru mendekati siswa agar dapat memotivasi siswa untuk mengekspresikan dirinya di dalam kelas. Poin yang ketiga yakni perkembangan psikososial. Yang pertama, secara umum bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Misalnya, peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai serta berinteraksi dan berkomunikasi. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila seperti bergotong royong dan peduli terhadap kelompok. Yang kedua, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama. Di sini, guru dapat memfasilitasi peserta didik dengan media pembelajaran atau alat bahan yang dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Poin selanjutnya yakni perkembangan moral atau spiritual. Yang pertama, apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik? Yang dapat dilakukan guru dalam membangun nilai integritas contohnya yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Dalam hal ini, guru dapat mengamati perilaku siswa yang mencerminkan kejujuran. Serta dalam membangun nilai spiritual peserta didik dapat kita lihat dengan cara mengamati siswa dalam kegiatan beribadah, berdoa, sebelum dan sesudah pembelajaran, serta bertoleransi antar sesama teman. Yang selanjutnya yakni perkembangan fisiologis. Poin pertama, bagaimana perkembangan fisik pada peserta didik? Perkembangan fisiologis setiap peserta didik berbeda, maka dari itu guru harus mengamati perkembangan fisik dari peserta didik. Poin kedua, apa faktor dari perkembangan fisik peserta didik? Yang selanjutnya yakni etnik atau kultural. Poin yang pertama, bagaimana etnik atau kultural peserta didik di kelas? Terkadang dalam satu kelas peserta didik memiliki etnik atau kultural yang berbeda. Maka dari itu guru harus memiliki profiling setiap peserta. Karena jika dalam satu kelas terdapat beberapa siswa yang memiliki etnik yang berbeda, maka guru dapat menyiapkan metode pembelajaran yang tepat agar saat menyampaikan pembelajaran mereka dapat menangkap materi dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Poin yang kedua, bagaimana pengaruh etnik terhadap pembelajaran? Poin selanjutnya yakni status sosial.
Bagaimana status sosial peserta didik di kelas? Yang selanjutnya, bagaimana cara menangani perbedaan status sosial yang ada di kelas? Sejauh mana pengaruh status sosial terhadap keseharian peserta didik di kelas? Status sosial peserta didik biasanya mempengaruhi keseharian peserta didik. Maka dari itu guru harus memberikan pengawasan yang lebih kepada siswa, karena terkadang ada beberapa siswa yang melakukan tindakan perundangan kepada siswa yang memiliki status sosial yang rendah. Poin selanjutnya, gaya belajar. Bagaimana gaya belajar peserta didik selama proses pembelajaran di kelas? Gaya belajar dapat dilihat saat guru menyampaikan materi dengan cara yang beragam. Maka dari situlah guru mengetahui gaya belajar setiap peserta didik. Poin yang selanjutnya yakni perkembangan motorik. Bagaimana gerak motorik peserta didik? Poin yang terakhir yakni minat. Bagaimana minat peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari, dan bagaimana guru memfasilitasi peserta didik yang kurang berminat dalam pembelajaran. Sekian pemaparan materi hari ini yang mengenai instrumen observasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.